Namun, di bawah tatapan Qin Chen, Molly hanya bisa menahan diri dan berkata, jika tebakanku benar, pasti ada kaisar yang kuat yang mengikuti kita secara diam-diam, dan dia telah mengikuti kita sejak kota Fengdu. Petik 2. Tidak mungkin. Kaisar Netherworld tiba-tiba mengerutkan kening dan berkata, jika seseorang benar-benar mengikuti kita, bagaimana mungkin saya tidak merasakan apapun? Bukan hanya saya, tetapi Kaisar Simei dan Taiyin Mingnu juga tidak menyadarinya. Bagaimana mungkin pihak lain tidak memperhatikan apapun? Apakah Anda melakukannya? Kaisar Netherworld menggelengkan kepalanya dan mencibir. Dia belum memulihkan kultivasinya, tetapi dia masih mantan 4 Kaisar Agung. Jika seseorang benar-benar mengikutinya, menurut Anda itu akan baik-baik saja untuk sementara waktu. Bagaimana mungkin dia tidak merasakan apapun setelah mengikutinya dari kota Fengdu hingga sekarang? Candaan. Molly melirik Qin Chen dan melihat bahwa Qin Chen diam dan hanya bergegas dalam perjalanannya, jadi dia tidak punya pilihan selain gigit jari dan melanjutkan, seharusnya ada alasan lain mengapa kita tidak merasakan satu sama lain. Misalnya, pihak lain hanya mengikutinya dari kejauhan dan tidak menyadarinya. Mendekatlah. Contoh lain, pihak lain memiliki metode rahasia khusus yang selalu dapat merasakan keberadaan kita, atau, itu adalah kombinasi keduanya. Itu bahkan lebih tidak masuk akal. Kaisar Netherworld mencibir, jika pihak lain begitu jauh sehingga kita bahkan tidak bisa merasakannya, jadi bagaimana dia melacak kita? Ketika Qin Chen terbang, dia memblokir semua fluktuasi ruang. Kecuali jika 4 kaisar besar mengikuti kita secara pribadi, mustahil bagi kaisar lain untuk melakukannya. Bisa mengimbangi kita. Petik 2. Aku tidak tahu tentang itu. Molly menggelengkan kepalanya, aku hanya tahu itu sejak kita pergi kota Fengdu. Qin Chen diam-diam melihat kekosongan di belakangnya sebanyak 13 kali. Setiap kali, dia tidak bertujuan untuk apa-apa. Mengintip tanpa tujuan, tetapi menyelidiki area tersebut dengan sengaja. Dan, sesuai dengan arah yang diintip Qin Chen terakhir kali, jika tebakanku benar, lawan seharusnya berada di belakang kita di sebelah kiri, sekitar setengah jarak kaisar dariku. Molly tampak sangat yakin. Setengah Kaisar Chen, apakah Anda tahu jaraknya? Kaisar Netherworld berkata dengan ragu, apakah Anda tahu seberapa jauh setengah Kaisar Chen? Dengan jarak yang begitu jauh, di bawah pembersihan yang disengaja oleh Qin Chen, bahkan Kaisar Puncak Jangka Menengah tidak bisa bagaimana kita bisa melacak kita jika kita tidak bisa merasakan arah kemana kita pergi. Yang disebut setengah jam Kaisar adalah jarak yang dibutuhkan seorang Kaisar untuk terbang melintasi dengan seluruh kekuatannya dalam waktu setengah jam. Ini adalah satuan pengukuran jarak di dunia bawah. Dengan jarak yang begitu jauh, ditambah dengan kekuatan sapuan ruang Qin Chen, semua fluktuasi ruang harus benar-benar hilang, dan Kaisar biasa tidak dapat mendeteksi ke arah mana pihak lain pergi. Molly berpikir dalam-dalam, jika tebakanku benar, pihak lain seharusnya menggunakan metode khusus, atau ada sesuatu di tubuh kita yang dapat dirasakan pihak lain, seperti. Molly melirik ke arah Qin Chen, jika ada apakah dia sedang berpikir, jembatan Naihe. Jembatan Naihe. Semua orang terkejut, bukankah benda ini telah disempurnakan oleh pemiliknya? Sudah disempurnakan, tetapi bagaimana jika Qin Chen sengaja melepaskan napasnya untuk menarik lawan? Molly tiba-tiba berkata. Sengaja. Semuanya mereka semua memandang Molly dengan tidak percaya. Ini tidak mungkin. Kaisar Netherworld menggelengkan kepalanya, belum lagi apakah ada orang yang mengikutinya, bahkan jika ada seseorang yang mengikutinya, kita bahkan tidak tahu siapa yang mengikutinya, jadi mengapa Qin Chen menariknya ke mengikutinya? Ini sama sekali tidak masuk akal. Petik 2. Bagaimana jika orang yang mengikutinya adalah Po Meng dari wilayah Shen Luoyan? Molly tiba-tiba bertanya lagi. Po Meng. Semua orang terkejut. Apa itu mungkin? Kaisar Netherworld, Anda sendiri yang mengatakan ini.
Meng Po adalah kaisar tertinggi di domain Shen Luoyama, dan tidak lebih lemah dari Kaisar Yama. Kami membuat keributan besar di kota Fengdu sebelumnya, dan kaisar lainnya tidak melakukannya. Waktu untuk tiba. Itu bisa dimaafkan. Tapi mengapa Meng Po Hui tidak bereaksi sama sekali? Molly berkata dengan wajah dingin, menurutmu, jika dia sebenarnya sudah lama tiba di kota Fengdu, tetapi telah mengikuti kita secara diam-diam, apakah mungkin? Di luar, semua orang tampak serius. Bahkan Kaisar Netherworld pun bijaksana. Tapi segera, dia mengerutkan kening lagi dan menggelengkan kepalanya berulang kali, bahkan jika apa yang Anda katakan benar, apa tujuan Qin Chen menarik Nyonya Meng untuk mengikutinya? Bukankah ini hanya untuk marah? Hanya orang idiot yang akan melakukannya. Sesuatu seperti ini segalanya akan datang. Melihat wajah Qin Chen menjadi gelap, Kaisar Netherworld buru-buru berkata, "Nak Qin Chen, saya tidak mengatakan kamu idiot, saya hanya membuat analogi." Molly. Petik 2. Dia mengatakan apa yang dia katakan. Setelah menerima tawaran ini, Kaisar Netherworld bahkan belum menyadarinya. Bagaimana orang ini bisa menjadi 4 kaisar agung saat itu? Bodoh. Pantas saja orang ini adalah satu-satunya dari 4 kaisar agung yang tumbang selama bertahun-tahun. Terkadang ketika terjadi sesuatu, ia selalu masuk akal. Taiyin Mingnu dan Kaisar Simei memikirkan tindakan Qin Chen sebelumnya dan apa yang dia perintahkan kepada Taiyin Mingnu dan Molly, dan mereka samar-samar menebak sesuatu saat ini. Ini, rencana induknya sangat berani, bisakah berhasil? Kaisar Simei dan Taiyin Mingnu sama-sama gelisah. Melihat ekspresi wajah kedua orang itu, Molly tahu apa yang mereka duga, jadi dia berhenti berbicara. Ledakan. Kelompok itu terus terbang, hanya menyisakan Kaisar Netherworld yang menggaruk kepalanya. Mengapa Molly tiba-tiba berhenti bicara? Dia berencana untuk membantahnya. Setelah beberapa saat, Qin Chen dan yang lainnya telah tiba di area inti jauh di alam Kaisar Wu Yueming. Semuanya, hati-hati, jangan sampai ketahuan. Qin Chen mendekat perlahan dengan ekspresi serius. Di antara alisnya, mata hitam pekat yang menakutkan terbuka secara langsung, dan aturan serta jalan yang tak terhitung jumlahnya antara langit dan bumi di depannya langsung muncul di benaknya. Area inti Kaisar Wu Yueming penuh dengan bahaya, jadi wajar saja jika Anda waspada dan berhati-hati. Setelah terbang beberapa saat, di kejauhan di depan, antara langit dan bumi, berdiri puncak gunung kuno. Puncak gunung ini mencapai langit, sangat megah, menjulang dari tanah di tanah yang luas ini, sangat menarik perhatian. Dan di luar pegunungan, aliran cahaya hitam berkelap-kelip, menunjukkan aura yang menakjubkan. Itu saja. Molly berkonsentrasi sedikit dan berkata, "Qin Chen, nafas jurang yang saya rasakan sebelumnya berasal darinya. Meskipun nafas ini sangat halus, jika tidak ada, pasti tidak akan salah." Petik 2. Oh. Qin Chen bersembunyi di kehampaan di luar gunung dan mengamati dengan cermat. Puncak gunung di depanku mengandung aura jalan besar yang menakutkan, luas dan tebal. Sekilas aku tidak bisa melihat sesuatu yang istimewa, tapi semakin aku melihatnya, semakin aku merasakan kedalamannya, dan menakutkan, serta mengandung banyak bahaya. Di mana tempat ini? Qin Chen memandang Kaisar Netherworld. Gunung Hun Yue. Kaisar Netherworld berkata dengan ekspresi serius, "Nak Qin Chen, Gunung Hun Yue ini adalah area terlarang di bawah komando Kaisar Wu Yueming. Dikabarkan bahwa itu adalah tempat di mana Kaisar Wu Yueming berada, lahir dan mencapai pencerahan. Namun, itu telah ditinggalkan selama bertahun-tahun dan tidak lagi tersedia. Ini adalah area penting di bawah komando Kaisar Wu Yueming. Apakah Anda yakin ada aura jurang maut di sini?" Qin Chen melirik Kaisar Netherworld dan Molly, "Kalian berdua, menurutmu siapa yang harus aku percayai?" Kaisar Netherworld, "Ayo pergi, masuk." Qin Chen berteriak dengan suara rendah.
Dia pertama kali mengubur sesuatu yang tersembunyi di dalam puncak gunung di kejauhan di bawah tatapan bingung Kaisar Nether dan yang lainnya. Setelah melakukan semua ini, Qin Chen berbalik dan memimpin semua orang untuk bergegas menuju ini adalah Gunung Hun Yue. Semakin dekat kami, semakin kuat aroma Gunung Hun Yue di depan kami. Mata Qin Chen dingin dan tegas. Aura yang kuat saja sudah sangat aneh. Dia juga mengatakan bahwa ini adalah tanah terlarang yang sepi. Siapa yang akan percaya? Berdengung. Qin Chen mendekat dengan hati-hati, tetapi begitu dia memasuki area Gunung Hun Yue, gelombang khusus datang, memicu aturan Dao di sekitarnya. Tidak, itu formasi blokade 10.000 Dao. Merasakan gelombang fluktuasi Dao ini, ekspresi Kaisar Netherworld tiba-tiba berubah. Dia berkata dengan cemas, "Nak Qin Chen, cepat mundur." 10.000 formasi blokade ini disusun menggunakan batu jalan khusus sebagai dasar formasi. Setiap jenis batu jalan berisi semacam aturan jalan. Totalnya ada 10.000 jenis peraturan jalan yang selalu berubah. Jika Anda ingin menghindari pemicu alarm dari 10.000 formasi blokade ini, kecuali Anda memiliki tanda sandi dari formasi ini, Anda harus sepenuhnya konsisten dengan jalan yang selalu berubah ini. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang benar-benar dapat memenuhi ini. 10,000 Rules Avenue. Cepat keluar. Petik 2. Kaisar Netherworld berkata dengan cemas. Molly dan yang lainnya juga gugup. Begitu mereka menerobos masuk dan ketahuan, pasti akan memicu perang besar, dan semua yang telah diatur Qin Chen sebelumnya pasti akan sia-sia. Formasi blokade 10.000 Dao. Namun, mata Qin Chen dingin dan tidak ada ketegangan sama sekali. Pada saat kritis, dia tiba-tiba mengangkat tangannya dan langsung membawa Kaisar Netherworld dan yang lainnya ke dunia yang kacau. Tersenyumlah. Pada saat yang sama, Qin Chen berteriak dengan suara rendah, dan mata gelap ciptaan di antara alisnya terbuka, dan aturan jalan yang tak terhitung jumlahnya berubah di depannya, langsung muncul di depannya. Kakak. Pada saat ini, suara Xiao Xiao juga muncul di benak Qin Chen. Xiao Xiao, tolong amati perubahan aturan jalan ini untukku dan ingatkan aku. Qin Chen menyelesaikan kata-katanya dan langsung mengaktifkan asal jalan di tubuhnya. 3.000 jalan, selalu berubah, semuanya bersatu. Dengan dengungan, aura di tubuh Qin Chen berubah seketika. Kekuatan berbagai aturan jalan terus mengalir di tubuhnya, seperti kaleidoskop, membuat orang-orang terpesona dan kewalahan. Ada miliaran jalan di dunia, tetapi Qin Chen dapat melihat bahwa hanya ada 3.000 jenis jalan inti yang sebenarnya, yang disebut 3.000 jalan. Dan 3.000 jalan inti inilah yang telah berkembang menjadi miliaran jalan berbeda. Ketika Qin Chen berada di Laut Mati, dia telah mengumpulkan 7 atau 8 dari 3.000 jalan dunia bawah dan menguasai 2.000 ratusan di antaranya. Kemudian, ketika dia meninggalkan Laut Mati, dia mematikan proyeksi 10 istana neraka dan 5 gunung dunia bawah, dan memperoleh banyak aturan besar dari 2 garis ini. Kemudian, di tempat-tempat seperti Kaisar Abadi, Lautan Bencana Abadi, dan Kota Fengdu, Qin Chen memperoleh dunia bawah, dan jalan di bawah komando Kaisar Yue. Dan banyak jalan lainnya ditambahkan. Sekarang 3.000 jalan Qin Chen telah selesai sepenuhnya, hanya tersisa beberapa lusin. Dan dengan jalan yang sekarang dia kuasai, Qin Chen mampu mengembangkan ribuan jalan tanpa diketahui. Berdengung. Untuk sesaat, tubuh Qin Chen terus berubah, sepenuhnya terintegrasi dengan fluktuasi jalan yang terus-menerus ditransmisikan dari puluhan ribu formasi blokade.